Ayani. Ada suaranya, oke. Oke, kita mulai ya ibadah kita pada malam hari ini. Shalom semuanya. Halo. Ya, kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali, semuanya sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan, yang selalu terus mengalir Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami miliki, apapun yang kami rasakan, baik makanan dan minuman Tuhan, yang Kau selalu sediakan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya semua karena kasih-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya khususnya juga untuk malam hari ini Tuhan, kami selalu yakin dan percaya Engkau selalu hadir dalam setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, apapun yang kami perlukan, baik untuk kelancaran internet Tuhan, kami percaya Engkau yang Bapa yang selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga yakin dan percaya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini, khususnya untuk yang membawakan firman Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat yang Engkau sempurnakan selalu Tuhan. Apapun yang diperkatakannya semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, mau buka hati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, banyak jiwa terus Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami selalu haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami juga percaya Kau berkati hamba-hamba-Mu yang baru masuk Zoom Tuhan, maupun yang sudah hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu memberikan apapun yang menjadi pergumulan kami. Pada malam hari ini kami semua akan mengutarakannya lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Karena kami yakin dan percaya di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa-kuasa yang terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita naikkan satu lagu. Bila kau melihat apa yang kau buat di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Sekali lagi katakan lagu ini dari awal. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Amin. Hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas
kasih setiamu. Mari kita sama-sama bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita sama-sama melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan lewat lagu yang kita naikkan pada malam hari ini. Walaupun lewat dengan cucuran air mata, kita percaya ada roh yang terus bekerja di dalam pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Haleluya, Yesus. Bila aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Sekali lagi katakan, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat karya-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Oh, sana, haleluya. Mari kita keluarkan segala penyembahan yang terbaik pada malam hari khususnya. Kita imankan, kita percayakan Tuhan senang atas penyembahan kita pada malam hari ini. Biarlah kita selalu menjadi penyembah-penyembah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hanya ini yang dapat kita berikan untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Tuhan tidak butuh harta yang kita miliki, tetapi Tuhan butuh hati dan hidup kita milik Tuhan sepenuhnya.
kita rasakan kebaikan Tuhan dengan rasa syukur yang ada di dalam hati kita. Kita serahkan semuanya, kita imankan apapun yang menjadi pergumulan kita utarakan pada malam hari ini. Hanya Tuhan selalu mendengar apapun dan menyatakan apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Kita imankan dari iman kita yang paling dalam, kita percaya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, dan hidup kita menjadi kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Waya raba sikara labaya rabaya 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 rabaya. Waya raba sikara labaya rabaya 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 rabaya. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami dan kerinduan kami pada malam hari ini, Tuhan. Kami percaya, kami imankan semuanya Tuhan dengan rasa syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sudah Engkau sembuhkan dan sudah Engkau pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya seberat apapun beban yang kami hadapi di dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menggantikan segala beban kami menjadi berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan segala kasih kuasa-Mu Tuhan terus Tuhan melimpah Tuhan di dalam hidup kami, keluarga lepas keluarga Tuhan. Khususnya untuk keluarga kami Tuhan, baik untuk suami, baik untuk istri, baik untuk anak-anak Tuhan, dan orang tua kami Tuhan, serta keluarga besar kami Tuhan. Kami tidak dapat menjaganya 24 jam Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkaulah juru selamat kami Tuhan, yang sanggup menjaga keluarga besar kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang membuat segalanya, semuanya selalu berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang setia Tuhan, Bapa yang selalu menjaga, memperhatikan, menolong, dan Engkau adalah Bapa penasehat yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sempurna Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Ada kuasa yang terus bekerja Tuhan di dalam ibadah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, yang selalu memberkati kami semua, khususnya yang hadir pada malam hari ini, maupun yang belum bisa hadir Tuhan, Engkau Bapa yang selalu Maha Tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus nyata di dalam hidup kami Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Yesus, ku bersyukur, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Sekali lagi katakan, atas kasih setiamu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami yakin dan percaya Tuhan. Kami semua Tuhan selalu Engkau berikan hati yang gembira Tuhan, hati yang sukacita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Engkau selalu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami semua Tuhan hidup yang selalu bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bagi kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita percaya ada satu sobat kita yang selalu setia dan luar biasa di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
yang selalu setia di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat kita tidak mempunyai siapa-siapa. Tuhan yang selalu setia menemani kita dimanapun kita berada. Setiap saat Dia selalu memperhatikan kita. Amin. Ya, kita menaikkan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang hibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Panggil Dia sekali lagi. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur hati kita semua. Amin. Ya, semuanya diberkati oleh pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Pujian dan penyembahan yang kita naikkan semuanya menjadi berkat bagi hidup kita, dan kita percaya Tuhan selalu senang dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada malam hari ini. Oke, ya, pada malam hari ini katanya ada jemaat baru ya. Namanya siapa ya? Oh, dari anak Iyut. Braveru. Namanya bagus ya, Braveru. Halo, shalom Braveru. Veru, buka mic. Shalom. Manggilnya apa nih, shalom? Veru ya? Veru saja. Veru aja. Jadi Veru aja mau. Veru. Bisa perkenalkan dirinya? Bisa. Ya, saya persilakan namanya, sekolahnya di mana, tinggalnya di mana.
Silakan. Saya Bavero Enjo Kumesan. Saya sekolah di Santo Yosep dan tinggal di Bekasi. Ini di Bekasi, di mananya? Di daerah pasar gitu, tak lupa nama pasarnya. THB. Pasar Pejuang ya? Bukan. Iya. Oh, Pasar Pejuang. Emang baru pindah, Peru? Enggak, udah lama. Udah lama. Nah, Pasarnya? apa aja namanya itu. Oh, nama pasarnya nggak tahu, nggak suka ke pasar ya? Jarang. Jarang ya. Mana nih? Kelas berapa, Vero? Kelas 5. Oh, kelas 5. Temennya siapa nih, Vero? Temannya Kenal? Noel. Oh, temennya Noel. Oh iya, Noel juga Santo Yosep ya? Oh, Santo Yosep. Gemuk-gemuk ya anaknya ya? Aku lagi Kayaknya diet. sehat-sehat nih. Sekolah Wah, di Santo Yosep semuanya sehat nih kayaknya. Lagi diet ya. Ya, salam kenal ya, Vero. Ya, salam kenal. Ada kakaknya nggak, apa adiknya? Punya si kakak. Oh, diajakin kita undang semuanya, keluarganya, papanya, mamanya. Salam sehat dari kita semua. Kita rindu bersama-sama ibadah bersama ya. Tuhan berkati Vero. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Ya, saya buka ruang kesaksian selanjutnya. Ada yang mau bersaksi? Ayo angkat tangan semua yang sudah diberkati dan selalu diberkati. Ya, yang udah angkat tangan kesaksian lah. Vera udah gak berani angkat tangan ya. Angkat tangan dong Vera. Saya mau cerita, mau bersaksi, ini pribadi saya sendiri ya, yang saya rasakan. Dengeran kan? Dengeran. 10 tahun yang lalu, suami saya sakit koma. Dalam koma itu saya tungguin dalam 5 hari di ruang ICU. Dokter jantung bilang, ya Bu, ini mau udah bagaimana ya, bapaknya usianya udah 82. Ya, cek saya teh. Waktu itu nggak ada BPJS ya, belum ada BPJS. Tapi waktu itu saya megang uang, saya panggil dokter. Dokter yang bisa menggenjot jantung. Bu, itu mesti bayar lagi, nggak apa-apa saya bayar. Memang saya megang uang waktu itu. Itu Bu, sekali genjot 2,5 juta ya Bu. Ya nggak apa-apa, genjot aja, saya penasaran. Dibilang koma, saya belum nangis itu. Saya percaya ke Tuhan. Kalau memang belum waktunya itu sembuh ya. Barang dokter datang, digenjot jantungnya dipompa. Mantu saya yang besar sampai nangis, mah udah mah kesianan papa, nangis mantu saya yang besar. Nah akhirnya udah 3 kali digenjot, memang dokter bilang Bu berserah aja, kumpulin aja anak-anaknya. Nah disitulah saya baru jatuh air mata. Akhirnya udah nggak ada harapan. Ya udahlah. Akhirnya saya beresin. Nah semenjak itulah saya sebetulnya waktu itu jualan ya, jualan sedang laku-lakunya, megang capak kue gitu. Pertama dia kantor-kantor sedang rame-ramenya. Sesudah suami saya meninggal, nah saya udah lemah, udah aja saya nggak mau usaha lagi. Kata teman saya teh yang gabung, kenapa ditinggalin? Karena udah kita jualan aja lumayan. Kata saya enggak, saya udah lemah. Kita udah nggak enak, udah tinggal sama suami ya. Paling nggak enak ditinggal sama suami. Akhirnya dalam 10 tahun ini saya ikut jalan ke gunung kemana, ikut apa ya, ngebahagiain hati lah yang sedang susah gitu ya. Nah saya hidup nggak kerja lagi kan, nggak menghasilkan uang sampai sekarang 1.000 perak juga saya nggak menghasilkan.
Tapi saya bilang sama anak saya yang besar, mama mau udah nggak mau dagang lagi, udah capek. Kata anak saya yang besar, udah aja mama nggak mau jualan, udah. Akhirnya saya dari situ nggak jualan. Jualan saya tinggalin. Saya berserah sama Tuhan. Apa aja yang Tuhan perbuat sama saya. Akhirnya anak saya memberi Pak Johan ya, yang ngasih cuma 2, anak saya 3, yang 1 mas stroke. Diberi anak saya yang besar Pak Johan buat hidup saya per bulannya, tapi bersyukur anak saya baik, Tuhan ngasih anak yang baik-baik ke saya. Nah, semenjak saya dikasih 10 tahun belakangan, dikumpulin dulu dikasih berapa. Nah, tapi saya kasih ke gereja dulu pertama ya, minggu pertama. Saya kasih perpuluhan 300. Mungkin Ibu tahu berapa saya dikasih sama anak berdua, ngasih perpuluhan 300.000. Nah, saya juga suka berpikir, apa saya cukup, apa enggak nih. Bekas jualan, pakai uang ada, tapi saya terserah Tuhan. Belum saya ngasih persembahan ke gereja 200, jadi 500. Gereja saya, Gereja Betel Indonesia ya. Akhirnya ya saya berserah ke Tuhan. Tuhan bagaimana aja, Tuhan yang ngatur. Yang penting saya cukup. Nah, dalam 10 tahun kesini, puji Tuhan ya, Tuhan baik. Tuhan memberkati saya. Sedangkan kalau dihitung-hitung, saya pemakaian uang lebih dari pemasukan sama pengeluaran. Belum kita ngasih ke yang membutuhkan lah gitu. Kayak yang nggak butuh mas saya juga nggak ngasih. Ada yang minta 5.000, 10.000 saya kasih. Nah dari uang itu juga. Tapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Saya diberkati. Dari situ pun saya belum memberi ke anak saya yang stroke. Kalau saya memberi makanan ya, saya beli makan banyak, saya kasih ke dia. Tempo kalau ada uang lebih 200-300 saya kasih ke dia. Kalau ada lebihnya tuh, belum kita bayar ini, tapi Tuhan cukupin. Kita berserah ke Tuhan apa adanya. Tapi Tuhan berkatin luar biasa lagi mas saya. Saya dicukupin. Saya sekarang seperti anak kecil, kerjanya main, pergi. Memang saya orang dari dulu juga nggak betah di rumah ya, jenuh di rumah, tukang main dari kecil mula sampai sekarang pun. Tapi memang kita juga ya, bukan seukur percaya aja, bukan setia aja sama Tuhan. Tuhan maunya kita juga punya kasih. Peribahasa ada apa? Apalan, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Nah, kita ambil dulu untuk Tuhan, sisanya baru kita makan. Tuhan memberkati kita, jangan takut. Kita berserah aja. Tuhan cukupin segala-galanya sama kita. Nah, di saya, di GBI ini, Gereja Betel Indonesia, nggak ada apa ya, nggak ada puasa 40 hari, yang ada cuma Senin, Kamis, sama Sabtu itu puasa. Tapi saya nurutin pelajaran Tuhan, kita mesti puasa 40 hari, ya saya ikutin, udah 3 hari saya ikut puasa. Cuman saya nggak bisa sampai sore, sebab ada yang obat dimakan, ya yang setengah, yang buat ke jantung itu jam makan siang jam 12, jadi kita nggak bisa sampai sore, sampai jam 12 aja atau jam 1. Dan ada obat yang dimakan setengah yang buat ke jantung darah tinggi ini. Nah disitulah kebaikan Tuhan. Nah yang jadi berat mas saya ini, hobi kita ini, kita doyan jalan. Kalau jalannya hari Sabtu itu ke gunung-gunung, teman disamper, ditungguin depan rumah 8:30. Ayo kita jalan Bu, ke Gunung Walet, Gunung Maya,
Gunung Pangrango. Nah, itu yang kita senang. Di atas gunung, kita naik ke atas gunung, lihat penghijauan. Kalau di atas gunung kita lihat nggak ada apa-apanya sih, cuman pepohonan. Ngelihat ke bawah, Sukabumi kecil, nggak ada apa-apanya. Yang luas pemandangannya itu alamnya indah sekali. Nah, itulah saya tahan ikut Zoom, doa puasa Sabtu saya ikut. Sampai kata teman saya, tinggalin aja Zoom mah, udah mending ikut. Enggak lah, saya mending mentingin dulu doa, mentingin dulu puasa, saya diberkati. Kata dia, kapan udahan Zoom-nya atuh cenah. Dia bilang gitu. Ya, nah, nggak tahu selama Zoom ada saya masih mau ikut, sebab saya diberkati, kasih sehat, kasih sukacita, kasih bahagia hidup saya, nggak ada kekurangan apa-apa. Ya, kita bukan percaya aja ya, bukan setia aja, kita mesti mengasihi perbuatan kita. Itulah kesaksian saya, pribadi saya itu. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati Ma buat kesaksiannya. Kita percaya, kita bersyukur. Kita selalu bila pengharapan hanya kepada Tuhan, semuanya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. 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 Ada lagi yang mau bersaksi? Gio mau bersaksi? Udah maju? Ya, kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita mau lanjut ke dalam firman Tuhan. Ya, kita satukan hati kita dan kita buka hati kita kembali dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau memberikan firman-Mu lewat kesaksian yang luar biasa yang selalu menjadi berkat dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau terus Tuhan memberikan Tuhan jemaat-jemaat yang selalu merindukan akan Engkau Tuhan, khususnya malam hari ini Engkau kirimkan Peru Tuhan pada malam hari ini biar bisa beribadah bersama kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur selalu buat berkat-berkat kasih-Mu yang selalu nyata dalam ibadah kami, dan kami yakin dan percaya terus Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa yang selalu merindukan-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya setiap ibadah yang kami lakukan terus Kau lipat kali gandakan jiwa-jiwa yang hadir setiap kami melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali buka hati kami percaya firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah apa yang diperkatakan pada malam hari ini semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berkati hamba-Mu dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, apapun yang dipergumulkannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, terus Engkau nyatakan dengan yang terbaik dan terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu selalu ya dan amin di dalam hidup kami, kasih-Mu selalu setia dan nyata bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Dan saat kami jatuh Tuhan, Engkau menopang tangan kami. Haleluya Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan dari awal, saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku.
Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, baik. Terima kasih. Saudara-saudara seiman semuanya, hari ini balik lagi di puasa yang ketiga ya. Siapa di sini yang puasanya penuh nih? Yang dari jam 10 malam sampai jam 6 sore. Wah, apakah ada yang berpuasa? Wah, Ami kenapa tuh tadi Ami? Ami bolong 1 ya? Baru jam 1, Oh, baru buka. jam 1. Ada obat yang mesti dimakan. Oh iya, kalau bagi ngikutin ini kan memang ya Ami ya, bagi yang mempunyai sakit dan apapun ya boleh diperbolehkan sampai jam 1. Tapi untuk anak-anak muda nih, kita harus bisa muasa. Obat yang rutin itu teh. Ya, kalau obat rutin harus diminum ya, nggak boleh telat. Justru kalau telat justru bahaya. Iya. Oke, di sini di tema puasa pada hari yang 3, saya akan membawakan bahan tentang jadi bagian keluarga Allah. Untuk hambanya boleh multimedia boleh ditampilkan di Roma 12 ayat 5. Apa itu yang dimaksud dengan jadi bagian keluarga Allah? Jadi seperti yang saudara-saudara tahu ya, kalau kita kan di dalam Kristus pasti kan satu dengan yang lain ada saudara, karena kita satu bapa gitu. Dari awalnya aja Adam dan Hawa yang punya anak terus ke bawah sampai akhirnya kita. Mungkin kita adalah saudara yang nggak tahu jauhnya seperti apa. Mungkin aja kalau ditelusurin kita adalah mungkin satu kakek atau satu nenek atau mungkin ada hal-hal yang lainnya gitu. Oke, di Roma 12 ayat 5 itu di sini tertulis, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Nah, amin. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa demikian juga kita, ini sebenarnya ada ayatnya lanjutan sebelumnya itu adalah 12 ayat 1 sampai 8 yang perlu dibahas. Nah, cuman yang tema utamanya adalah di ayat 12 pasal Roma 12 ayat 5. Nah, kalau untuk dibaca keempatnya itu adalah sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Jadi kan tubuh kita banyak anggota nih. Ada kepala, 2 tangan, 2 kaki gitu kan, dan juga ada jari-jari juga. Demikian juga kita jadi setiap anggota itu punya tugas yang sama. Tugas yang sama itu apa? Yaitu adalah untuk bisa digerakin dari satu tubuh kita ke anggota-anggota tubuh kita. Nah, ini yang mau dijelaskan dan dibawa, yaitu adalah kalau misalnya kita sebagai saudara seiman, saudara yang tumbuh di dalam Tuhan Yesus, di sini adalah kita harus saling mengingatkan karena kita semua ini terlahir dari
satu Allah yang sama, kita diciptakan dari Allah yang sama. Jadi sama seperti tubuh kita kalau mau gerakin tangan ya berarti kita memerintahkan aja tangan gerak gitu. Nah, kalau mau, apalagi kita kan semua di sini dijelaskan bahwa kita itu juga adalah masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Berarti kalian adalah tubuhku dan aku adalah tubuh kalian. Kalau misalnya kita mau berbuat baik, ya aku harus memerintahkan kalian untuk berbuat baik. Itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Di sini tuh gereja tidak hanya membantu Anda juga, jadi nggak hanya gereja aja yang membantukan Anda untuk memusatkan hidup Anda pada Tuhan, tetapi juga membantu Anda itu terhubung dengan orang yang percaya lainnya. Jadi setiap di mana ada orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita harus membantu dan kita harus terhubung dengan dia. Cara terhubungnya apa? Bagaikan tubuh kita saja gitu kan. Bisa kayak Fania sebagai tangan kanan, Feli sebagai tangan kiri, atau kaki kanan, kaki kiri gitu kan. Kemanapun kita bergerak melangkah lebih benar, ya kita satu tubuh. Kalau misalnya kita jatuh tersakit, tersungkur, ya mereka juga harusnya sakit. Mereka harus merasakan rasa yang sama sehingga mereka mau mengobati gitu. Begitu juga dengan mereka, ketika mereka terjatuh harusnya kita membantu dia, kita memberikan support. Seperti kita aja, kaki kita luka, pasti kita menggunakan tangan kita untuk mengobati kaki kita. Ya, tangan kita pegel dan segala macamnya, ya berarti kita harus pijit sendiri gitu tangannya. Nah, begitu juga dengan di dalam Tuhan gitu. Ketika ada yang berbuat salah, kita harus menegur dia untuk berbuat baik. Ketika ada yang malas, ya kita tegur dia untuk supaya lebih rajin lagi. Karena pada dasarnya Tuhan itu tidak menempatkan kita di dunia untuk menjalani kehidupan yang terisolasi. Isolasi itu kan seperti yang pada tahu ya, seperti kayak lagi COVID ini kan karantina. Karantina itu ya berarti nggak ada siapa-siapa, kita hidup sendiri, cari makan sendiri. Kalau karantinanya karena COVID dari pemerintah ya enak, dikasih makan dan lain-lain. Tapi kalau isolasi, kalian menutup diri, itu yang bahaya. Kalian ya harus makan, makannya pun juga nggak bisa asal beli, karena kalau beli berarti artinya kalian tidak mengisolasi. Sedangkan kalau isolasi yang di sini itu adalah isolasi yang benar-benar kayak mau makan ya kita ke kebun dulu, petik sendiri, ngelola sendiri, semuanya sendiri. Jadi nggak ada yang namanya bantuan orang lain gitu. Tuhan tuh nggak pernah menyuruh kita untuk hidup sendiri. Karena pada saat kita berada di bumi itu, Tuhan itu ingin kita belajar mencintai orang lain. Dan dia ingin kita berlatih mencintai orang lain dalam keluarganya. Alkitab berkata di sini adalah Kristus menjadikan kita satu tubuh dan individu yang terhubung satu sama lain. Artinya adalah Kristus mengajarkan kita bahwa kita semua itu adalah satu tubuh yang harus kita jaga, satu keluarga yang harus kita pedulikan dan kita perhatikan gitu. Apalagi dengan tema di bulan ini, di tema di tahun ini karena adalah hadiratnya memulihkan keluarga gitu. Nah, jadi ketika Anda menjadi anak Tuhan, Anda terhubung dengan orang yang percaya lainnya sebagai saudara atau saudari mereka. Alkitab mengatakan Anda adalah bagian dari tubuh gitu. Apa sih maksudnya dari Roma 12 ayat 5 ini? Mengungkapkan bahwa tubuh yang kita bicarakan adalah tubuh Kristus. Itu adalah kekuatan roh kita yang harusnya saling terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Nah, yaitu orang-orang yang benar-benar pilihan Tuhan, benar-benar orang yang percaya. Karena ketika kita orang yang saling percaya, kita bisa berkumpul. Nah, kita ini membentuk satu namanya ibadah seperti ini. Ini tuh kita semua saling menjadi saudara gitu. Kita susah senang bersama-sama. Ya, pasti di dalam Tuhan ada susah, ada senang. Kalau kalian saudara-saudara ada yang merasa butuh diperhatikan seperti anak-anak muda mungkin pelajaran gitu ya, silakan aja, kita terbuka. Kalian bisa nanya ke saya gitu, yang mungkin kakak-kakaknya yang lebih bisa, atau kalau bagi yang ibu-ibu yang mungkin ada yang berpengalaman mungkin mengurus anak, ya bisa aja kan ada AMI yang lebih ada AMI yang lebih senior, atau mungkin ada dari ibu-ibu yang anaknya udah lebih besar, jadi kita bisa saling ngajarin gitu. Jadi inilah yang namanya tubuh dalam Kristus. Tubuh karena kumpulan orang-orang yang percaya, karena kita bisa mendapatkan sesuatu apa yang kita nggak bisa dapatkan di luar gitu. Nah, masing-masing dari kita itu harusnya bisa menemukan makna dan fungsi kita di bagian tubuh ini. Contoh, kayak mungkin saya pandai di bidang
komputer gitu kan. Ya udah, berarti saya bisa membantu kalian kalau kalian ada kesusahan di komputer atau elektronik ya bisa bantu saya. Tapi kalau misalnya kayak Sivania mungkin di bidang pendidikan, sekolahnya dia lebih hebat ya, hanya ke Fania boleh juga. Atau mungkin Verlin bagian multimedia atau apa, silakan. Noel bagian desain. Banyak kok. Ibu-ibu di sini juga luar biasa, bapak-bapak di sini juga termasuk hebat-hebat juga gitu. Ada yang mungkin bagian accounting, bisa nanya ke Bapak Yohan mungkin ya kan. Atau mau nanya ke promo-promo Ibu Mary, banyak tuh promo-promonya. Jadi bisa nanya, jadi bisa saling tuker pendapat gitu kan. Jadi kita harus kenalin dulu, pertama itu adalah makna dan fungsi kita di dalam keluarga Kristus ini. Ya kan? Nah, sama seperti juga kayak kehidupan rohani Anda juga tidak akan eh, bakal berkembang gitu jika terputus dari keluarga Allah. Ini perumpamaan ini sebagai pohon, ya kan? Pohon yang rantingnya copot atau buahnya copot, buah itu nggak bakal tumbuh lagi. Buah itu nggak bakal membesar lagi karena dia itu melepaskan dirinya dari batangnya gitu. Mereka melepaskan dirinya dari pohon tersebut. Jadi sehingga buah itu nggak bakal mungkin lebih besar atau buah itu matang gitu. Karena dia memilih untuk putus dari rantingnya. Tapi ketika mereka udah putus dari rantingnya, mereka kan ada getahnya. Getahnya itu ketika kita tempelin lagi, dia mau menempel, kita ikatkan, kita eratkan, itu buah bakal terus tumbuh. Itu buah bakal terus membesar, jadi matang dan akhirnya siap sedia. Itu juga yang berlaku di dalam keluarga Kristus. Ketika kita melepaskan diri, kita nggak bakal bertumbuh. Yang ada kita malah membusuk. Membusuk di tanah yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Caranya gimana supaya kita bisa bertumbuh balik? Ya artinya ya kita harus balik lagi, kita harus menempel lagi. Kita harus berada lagi di batang pohon lagi supaya kita tetap bertumbuh, tetap bisa lebih dewasa lagi sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan kita, ya kan? Karena kan kita pusatnya ini, tiang pohon utamanya ini adalah Tuhan gitu. Kalau kita mau melepaskannya dari Tuhan, kita mau melepaskan juga dari keluarga-keluarga kita, ya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita hanya bisa membusuk, dan membusuk ini tuh bukan artinya tubuh kita busuk, bukan, tapi pikiran kita kosong, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya kita diem aja seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya orang yang penuh dengan pikiran kosong, bengong, udah gitu aja hidupnya menjalankan sampai akhir hidupnya pun ya orang tersebut ya pasti jauh juga dari apa bisa dibilang dari neraka juga gitu kan. Makanya di sini itu saya mengajak saudara-saudara untuk bisa luangkanlah waktu untuk bisa menempel terus di dalam pohon tersebut. Nah, ini saya singkat lagi karena waktunya juga udah tambah malam. Nah, di sini tuh ada sebuah studi tentang kesehatan mental mengungkapkan bahwa jika Anda mengisolasi diri Anda dari orang lain dan tidak mengembangkan persahabatan dekat seperti dalam kelompok kecil, bisa aja 3 kali. Ini ada catatan juga. Ini kalau misalnya kita yang tidak mau bersosialisasi dan tidak mau berkumpul, kita itu bisa loh 3 kali kemungkinan untuk meninggalnya muda. Itu pertama. Terus bisa juga 4 kali mengalami penderitaan kelelahan emosional. Karena kita suka sendiri, kita bisa aja tiba-tiba emosian gak jelas. Nah, bisa juga 5 kali lebih mungkin mengalami depresi. Karena nggak ada satupun yang kita bisa ajak cerita. Makanya dia sendiri pendiam aja. Dan juga ini yang lebih parah lagi itu adalah 10 kali lebih mungkin kita dirawat di dalam rumah sakit karena kena gangguan jiwa. Nah, bagi orang saudara-saudara, karena kita satu tubuh dalam Kristus, ketika kita lihat ada orang yang mulai pelan-pelan jauh, kita yang harus dekat karena kita adalah tubuhnya dia dan dia adalah tubuh kita. Kita harus saling perhatian ya supaya kita bisa lebih dekat lagi. Nah, di dalam ibadah puasa ini juga termasuk salah satu godaan yang terberat itu. Jadi sedikit kesaksian, memang hari pertama aku itu puasa bukanya itu sampai jam 12 karena aku nggak baca gitu kan, salah. Tapi hari keduanya aku mulai puasa dari jam 10 sampai jam 6, itu memang godaannya berat. Tubuh seperti kayak mati rasa gitu. Karena benar-benar fokus kerja, apalagi kerjanya di bidang marketing gini, harus ngobrol terus, mulut kering, bibir pecah-pecah. Tapi ya puji Tuhan ya, kayak bersyukur Tuhan masih menguatkan.
Nah kan, ketika mulut kering, ini tangan sebenarnya udah megang, tapi kita punya pikiran untuk tangan satunya lagi memegang lagi. Nah, ini yang saya terapkan juga gitu. Ketika mau minum ya kita diingatkan lagi. Ini ada Roh Kudus yang mengingatkan, karena kita selalu diingatkan gitu. Jadi singkat cerita, akhirnya ya hari pertama memang agak berat, tapi hari ketiganya ya seperti di hari ini aku lancar gitu puasanya. Nah, ini di penutupnya ini ada di kitab Efesus 2 ayat 19, boleh dibantu buka? Ini sangat penting. Jadi apapun situasi Anda hari ini, temukanlah cara untuk terhubung dengan orang percaya lainnya, dengan menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, ini Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi di sini kan kita semuanya, kita itu bukan sendiri-sendiri lagi loh. Kita bukan orang yang asing, tapi kita adalah keluarga. Oke, saudara-saudara, ini yang bakal singkat yang bisa saya bawakan. Jadi tetap terus di dalam Tuhan, dan kita tetap saling mau mengingat satu dengan yang lainnya. Ya kan? Jangan menganggap kita lebih asing daripada orang luar gitu. Jadi kita harus tetap bersama di dalam kudus, selalu mengikuti ibadah, setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau memperbolehkan ya Tuhan kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan firman akan kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau menjaga satu dengan yang lainnya ya Tuhan, kami mau terhubung satu dengan yang lainnya ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan bisa saling mengingatkan ya Tuhan, menjaga satu dengan yang lainnya Tuhan, di mana kami percaya Tuhan Engkau yang mengajarkan semua ilmu-ilmu ini yang berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau selalu terus ya Tuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bertumbuh ya Tuhan, seperti buah yang selalu menempel pada batang pohon yang besar ya Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh ya Tuhan, menjadi umat Kristus yang lebih hebat lagi dan lebih heran lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami mungkin sudah selesai ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman akan kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih buat firman-Nya. Tuhan berkati Patrick. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Verlin untuk ayat hafalan. Oke. Terdengar ya suara saya? Dengar. Oke. Oke, untuk selanjutnya sebelum Ko Patrick mempersiapkan ayat hafalannya Besok. untuk besok, Kamis. kita lanjut ke acara sesi ayat hafalan. Oke, siapa duluan yang mau? Biasanya anak-anak youth nih, anak pemuda-pemudanya pada semangat. Neng mau nih duluan. Saya dulu aja deh. Siapa ini? Nanti ya. Oh, Kak, yang aku lihat ada Ibu Rodor nih. Nanti ya. Oke, silakan. Cepat udah kamu ayat yang sekarang. Kolose 3 ayat 25. 25. Ya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, maminya atau Amanda? Umila siap, Umila. Maminya dulu. Oke.
Kolose 3 ayat 23. Apapun kamu buat, Apapun juga. Apapun juga. Apapun juga yang kamu perbuat. apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya, Obel, Ada lagi? Amanda kali Uji. Amanda. Amanda sudah ready? Mana Amanda? Oke. Belum? Udah. Bentar. Bentar lupa aku. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Thank you, Amanda. Selanjutnya, Yobel mau? Dia nggak mau, Ci. Oke. Ada papinya? Nggak Dia ada. nggak mau. Devina, Mbak Devina. Oke. Oke. Halo Devina. Selanjutnya, ada Noel. Boleh, Noel? Sekarang Oke. Kolose 23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Dan bukan. Bukan. Dan bukan untuk manusia. Iya, Oke. Terima kasih, Noel. Iya. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Untuk Seperti Tuhan. untuk Tuhan. Oke, terima kasih, Bu Melin. Ya Pak, lanjut. Kolose 3 ayat 23. Apapun Juga apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aye. Oke, amin. Amin. Untuk selanjutnya ada Gio. Silakan Gio. Iya. Ayatnya Kolose. 3 ayat 23. Apapun terjadi. apapun yang kamu perbuat. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Galak amat. Nggak hafal, kalau cepet hafal. Sekarang maminya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan bukan. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Tadi ada Tante Lipong. Mana Tante Lipong? Ada Tante Lipong, videonya. Bisa on cam? Ada. Suaranya. Iya, tunggu. Iya. Isir dulu. Kuncir dulu. Kagak. Pakai lipstick dulu. Udah nih. Udah kan? Belum. Baru. Udah. Tuh kan. Udah, baru lihat. Nah, habis kadang-kadang mati HP-nya. Oke, mulai. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti dengan segenap hatimu. Ya. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan juga dan bukan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk manusia, untuk Tuhan juga untuk manusia.
Dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Oke. Oke. Selanjutnya. Tutup lagi. Next. lagi. Ikut Iya, lagi. tutup lagi. Tutup Nggak lagi, apa-apa. tutup lagi. Oke, selanjutnya ada Ibu Sunting. Mau Neng dulu. Udah kabur. Ayo, Tunggu. Ayo, maju. Ayo, maju. juga ya kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Rombongan. untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Semangat, Neng. Gurunya banyak ya. Gurunya banyak. Ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, Oke. pinter Jenis. Terima kasih. Tuhan berkati. Selanjutnya, Selanjutnya, Yepi, Kemping. Bu Evi atau aku Evi? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemping lanjut. Dan antri kok bengong ya? Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Apa sih responnya? Antona kali itu. Selanjutnya Saya. Bu Mila udah Hafal. begini, Bu Mila. Jarinya kurang tinggi, Bu. Ya, Nah, kawan udah aku Bu kasih Mila dulu jarinya Bu kurang Legia deh. tinggi, Bu Mila. Kalau Bu Legia aku ya. Siapa dulu kok? Jarinya jangan Bu Legia dulu aja nggak apa-apa. Oke deh. Makasih Nggak kok. kelihatan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Oke. Ini pasukan mana pasukan? Asin sama Evi. Libur. Pasukan libur. Dulu masukannya. Pasukan Oke. libur. Oke, selanjutnya. Bu Mila atau Bu Mila? Bu Mila jarinya udah begini, Ferdi. Terlalu semangat kayaknya. Iya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Oke. Oke. Next, Billy. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Terima kasih. Bapaknya nggak ngantri, bapaknya. Oke, selanjutnya Ko Patri. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Sepertinya lemes banget ya. Semangat. Oke. Bastian nih, belum. Selanjutnya. Lika apa Bastian? Messi. Ami? Ami belum. Ya, boleh Bastian sama Messi. Sudah ready? Ya, Ami dulu lah. Yang udah tuh. Atau mau Kak Ami dulu? Lika. Ami. Ami dulu baru Lika ya. Gak apa ya Lika? Oke. Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, amin. Terima kasih, amin. Nah, boleh selanjutnya Lika. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, perbuatan dengan segenap hatimu seperti dia Seperti Tuhan untuk dan bukan untuk manusia. Mungkin mau dilanjut sama Bastian dan Messi? Hilang palanya, nggak kelihatan. Apakah ada Bastian Kata jendela dan doang. Messi? Oke, sepertinya. Selanjutnya itu aja tuh Bu Jenny. Ya, selanjutnya. Boleh Bu Jenny? Jenny udah siap. Oke, suaranya kedengaran? Terdengar. Oh, oke. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Tadi Devin udah ngintip-ngintip. Selanjutnya, Devin. Devin. Ayo, Devin. Nggak mau? Enggak, Pak. Devina, Kolose. Kolose. Masih di Suaranya di ayat suaranya gede. Terus mungkin suaranya kok ngayun ya jadinya. Jadi mungkin bisa dilepas kali ya Handsfree ya? Oh pakai handsfree ya? Itunya apa namanya? Headset ya? Soalnya di kita suaranya putus-putus. Suaranya nggak ada. Ya. Tiga. Mami HP. Mami HP. Apapun juga yang kamu perbuat, dan buatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terima kasih. Devina mau dilanjut? Yuk, dia mau ngomong, nggak mau Sarangio, ngomong. sarangio. Oh, Messi sudah siap tuh kali. Devinanya Sarangio. Messi nggak kelihatan mukamu, Messi. Nah, turunan ya ganteng dah. Ayo Messi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Ada Bastiannya? Masih menghafal? Masih menghafal. Tadi Lika udah loh, udah ya. Oke, selanjutnya ada Catherine. Catherine belum. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bastian sepertinya udah siap. Udah siap nih ya. Oke, terima kasih Catherine. Apakah ada kakaknya sama mamanya? Ayo, tanyakin mereka. Belum hafal mereka. Kita tunggu biar ya. poinnya banyak, Catherine. Kita tunggu mereka.
untuk menghafal? Oke. Bastian. Bastian Siap. sudah ready? Sudah, Kak. Sudah. Makanya udah silakan. nyap. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan Ya. dan bukan untuk manusia. Thank you. Oke, selanjutnya Veru. Veru sudah hafal? Veru mau ayat hafalan? Shalom Veru. Oke. Boleh ayat hafalan? Bacaan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat menghafal. Boleh jangan dihafal juga. Jangan dibaca semua. Dihafal, Fer. Bukan dibaca, lu dihafal, Fer. Oke, terima kasih Bro Veru. Tahu. Ya, tahu. Oke. Dan kali dihafal ya, Veru. Ya. Sudah semua ya? Oke. Mungkin mamanya sama kakaknya Catherine sudah siap? Katanya nggak mau, Kak. Oh, Nggak ya. mau. Makin banyak yang menghafal, makin banyak poinnya, Catherine. Jadi bisa tukar hadiahnya banyak. Catherine langsung dorong. Ayo, ajak semuanya. Oke, untuk selanjutnya Mama terakhir keluarga kita. Ya. Saya ya, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Ayo. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Bapak Yohan. Aduh, ini Bang. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, selanjutnya aku. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, untuk ayat hafalan hari Kamis besok ya. Ada di Roma 12 ayat 7, tim multimedia boleh bantu dicatat aku. Ya semua. Tim multimedia boleh bantu aku buka Roma 12 ayat 7. Roma 12 ayat 7. Apakah ada tim multimedia? Jika karunia untuk melayani. Tim multimedia di Roma 12 ayat 7. Oke. Kamis. Roma 12 ayat 7. Itu tanggal 31 ya, Pak? Aku bacain ya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Oke. Ini ayat hafalan untuk hari Kamis. Mohon dihafal dan boleh diturunin, Well. Oke, aku bacain yang udah ayat hafalan. Itu ada Jenis, Ibu Evi, Ibu Sunping, Angel, Noel, Ibu Melin, Bapak Siagian, Filia, Ibu Mila, Gio, Ibu Vera, Ibu Suwanti, Ko Patrick, Ibu Jenny, Devlin, Devina, Ibu Legia, Bapak Yohan, Ibu Mary, Ferlin,
Fania Emanuela, Amanda, Ibu Rodor, Ibu Livo, Mika, Christian, Bastian, Catherine, dan Braveru. Semua sudah disebut, apakah ada yang belum disebut? Oke, semua sudah disebut ya. Oke, untuk selanjutnya pengumuman tentang ibadah Padang. Ibadah Padang, daftar deposit yang dapat kaos terakhir ini besok ya? Oke, untuk pendaftaran. Tunggu ya. Oke. Untuk ibadah Padang, uang depositnya mohon dikirim untuk hari ini. Sampai hari ini, malam ini masih bisa terima untuk mendapatkan kaos. Braveru kalau bisa orang tuanya Deposit. Maksudnya gini loh, deposit kaos itu yang mendapatkan kaos, bukan deposit kaos ya, untuk yang mendapatkan kaos deposit terakhirnya hari ini. Tetapi untuk pemberangkatan masih ada kuotanya setelah hari ini tetap deposit ya, nanti setelah hari ini untuk pergi ke Wiladatikanya tetap selama masih ada kuota tetap deposit. Tetapi untuk kuota kaosnya terakhir hari ini transfer. Depositnya kita lihat dari transferan deposit yang masuk hari ini itu yang mendapatkan kaos. Kalau deposit besok itu tidak dapat kaos lagi. Itu aja pengumuman pada malam hari ini. Dan semuanya sudah kita persiapkan dan kuota masih ada. Kalau bisa yang orang tuanya tidak ikut diharapkan ya Veru ya masih ada kesempatan untuk bisa mengajak orang tuanya ya. Ya semuanya yang ayah ibunya kalau bisa ikut semua, kita bisa sama-sama. Bu Jenny diharapkan ikut. Bu Jenny bisa dapat kaosnya nggak tuh kita kirim? Boleh. Deposit hari ini. Ya. Nanti kita meeting lagi lah, kesesuaian nih. Itu aja ya pengumuman untuk kita ke Wiladatikanya. Semuanya kalau yang belum tahu ya untuk depositnya kayak Veru kan baru ya. Jadi deposit itu nanti kita pergi ke Wiladatikanya semuanya free ya dengan kaos pun. Deposit 20 itu akan kita kembalikan pada saat di Wiladatika. Jadi kita untuk jaminan supaya kita benar-benar harus pergi. Jadi bukan daftar, hanya daftar dan tidak nanti pas hari hanya tidak datang, kita sayang untuk transportasinya ya, untuk akomodasi bisnya. Kita sediakan kan sesuai dengan absen yang ada gitu maksudnya. Jadi uang deposit itu hanya titipan. Setelah di Wiladatika nanti kita kembalikan semuanya. Makanya transfernya ke rekening gereja. Bagi yang sudah deposit dan tidak hadir, uangnya akan tetap ada di kas gereja dan menjadi milik gereja. Jadi itu aja pengumumannya, tidak ada pengembalian untuk uang deposit untuk orang yang tidak hadir. Jadi untuk orang yang hadir akan dikembalikan uang depositnya. Jadi kita pergi ke Wiladatika free akomodasi, free masuk, dan free sarapan pagi. Snack. Ya, snack pagi dan minum. Sarapan siangnya? Sarapan siang bawa masing-masing ya. Sarapan sorenya? Dalam sore bukan sarapan. Makan di rumah masing-masing. Karena kita sampai jam 4 nanti kita balik pulangnya. Dan kita keberangkatan
stay di Pasar Modern jam 7 pagi. Kita tunggu. Kita sudah sewa bisnya pakai Blue Star. Itu aja pengumuman untuk kewiladatikanya. Oh. Terakhir hari ini ya untuk kaos ya. Masih ada waktu sampai jam 12 malam. Kita tunggu. Bukan sampai jam 12 siang, sampai jam 12 Kalau malam. bangnya. Makanya secepatnya. Kalau yang mau mendapatkan kaos. Kalau yang udah besok tetap deposit tapi tidak dapat kaos. Itu aja. Oke. Acara selanjutnya ya besok kita ada ibadah kembali. Jangan lupa ayat hafalannya tetap dihafalkan. Dan kalau bisa semua keluarga ikut sehingga poinnya makin banyak dan kalau poinnya makin banyak juga hadiahnya dan makin besar juga bentuk hadiahnya. Itu aja. Jadi kalau bisa sekeluarga pada ajak si omnya juga ayat hafalan biar semuanya Ajak cucu. poinnya Ya. banyak ya. Ajak cucu, ajak mantu. Boleh. Nggak boleh digabung. Harus per keluarga. Tidak bisa digabung. Jadi keluarga mantu ya sendiri, ya keluarga Cilipong ya sendiri. Aku 5 loh. Udah pada merit. Oke, kita sudah jam 9 ya. Jam 9 kita mau doa syafaat dulu untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Belum sih. Doa syafaat siapa ya hari ini? Doa syafaat Bu Melin dipersiapkan. Dan ada yang mau didoakan nggak pada malam hari ini? Opungnya Lika gimana? Sudah sehat? Apa masih dalam pemulihan? Gio, Mary. Gio, kenapa Gio? PTN. Oh, PPN. Ulangan ya? Enggak ulangan. Tatap muka. Oh. Tatap muka. Tatap muka semua orang. Semua. Biar sehat selalu ya sekolahnya. Opungnya Messi gimana? Sudah sehat? Masih dalam pemulihan ya? Oke, kita doakan terus ya. Biar opungnya terus dipulihkan kesehatannya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ada lagi? Sudah? Ya, itu aja Bu Melin, opungnya Messi dalam pemulihan dan anak-anak yang sudah tatap muka, biar Tuhan kasih kesehatan dan kepintaran dalam sekolahnya. Itu aja Bu Melin. Oke, kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan untuk pimpinanmu pada malam hari ini. Kalau ibadah Zoom kami boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dengan sinyal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan belas kasih-Mu pada kami semua. Terima kasih buat kesehatan yang kami boleh rasakan pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah melayani, biar Engkau saja yang tambah-tambahkan berkat, Engkau yang buat apa yang mereka kerjakan berhasil, dan biar Engkau juga berkati hambamu yang menamburkan firman, Petris Tuhan, biar Engkau jadikan dia terus maju dan rindu untuk melayani-Mu, dan biar Tuhan firman yang boleh Petris berikan, taburkan, boleh jatuh ke tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu, juga buat jiwa-jiwa yang boleh ada masuk dalam ibadah Zoom ini. Kau berkati terus Tuhan, hikmat marifat, kesehatan buat saudara-saudara kami yang masuk dalam ibadah Zoom ini, biar mereka
boleh benar-benar terpanggil dan terus ya Bapa rindu untuk mengikut Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang sudah masuk dalam sekolah tatap muka, biar Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, semakin giat lagi dalam belajar, Engkau mampukan di dalam pergumulannya menghadapi berbagai macam mata pelajaran, Engkau mampukan ya Tuhan Yesus mereka untuk belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Opung dari Lika Tuhan Yesus yang sedang sakit, Engkau pulihkan terus menerus Tuhan Yesus, Engkau yang mau jamah dan melalui bilur-bilur-Mu ya Bapa segala penyakit sudah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kerinduan kami memiliki gereja ya Bapak, tempat ya Bapak untuk kami dapat berkumpul bersama tatap muka, biar Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan kami boleh sampai di surga-Mu ya Bapa, dan itu hal yang sangat mudah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau sedang bekerja dan Engkau sedang melihat kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun ya Bapak, gereja yang ada, misionaris di tempat-tempat terpencil Tuhan Yesus dalam mengabarkan Injil-Mu ya Bapa, Engkau berkati mereka ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada, pemerintah tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus, biar Tuhan pemerintah ini melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkatilah juga Tuhan Yesus rencana-rencana kami untuk ke depan ya Bapa, terkhusus pada 15 April ibadah Padang. Kau sehatkan kami semua yang sudah mendaftar, Kau sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, lancarkan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bu Melin. Terima kasih. Saya serahkan ke Patrick. Oke, sebelum akhir ibadah seperti biasa kita akan melakukan foto bersama. Untuk keluarganya Bu Ping Ping boleh dimatikan dia punya efek blurnya, ya biar semuanya bisa kelihatan. Oke, Braveru boleh dinyalakan. Saudara Noel sudah siap? Sudah. Semuanya sudah buka kamera kan? Tunggu satu lagi nih. Keluarganya Bu Ping Ping ini belum dibalik kameranya, masih miring dia. Sebentar ya Noel. Oke. Nah, ini udah bisa nih Bu Ping Ping. HP-nya boleh diputer Bu Ping Ping? Nah. Ya. Oke, Noel, kita sudah siap. Oke, mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mira, Filia.
Tuhan berkati. Ibu Jenny berkati. Berkati. Kalau bahagia.